bersama saya Nata Ayu pada hari ini di acara Merah Putih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara, ada banyak orang yang mengabaikan perihal Indonesia di mata dunia. Tetapi masih banyak orang yang mau memperhatikan ini dengan melangkah maju untuk negara kita Indonesia supaya lebih maju dan juga menjadikan motivasi-motivasi kepada remaja Indonesia. Saya membawakan berita kali ini akan ditemani oleh beberapa teman saya seperti Jesselyn, Jessica, dan juga Cynthia. Silahkan. Baik, terima kasih Nata. Kondisi ekonomi saat ini sedang menurun, apalagi di masa pandemi seperti ini. Keuangan negara semakin menipis karena diberlakukannya kerja di rumah, juga membuat kerja tidak semaksimal dulu. Pengeluaran negara semakin banyak, ada vaksin, sumbang sembako untuk orang yang berkekurangan, hingga obat-obatan untuk orang yang terinfeksi virus COVID-19. Kita sebagai warga Indonesia yang cerdas sebisa mungkin membantu perekonomian Indonesia. Contoh dari yang simpel saja, seperti membantu warga sekitar yang terkena COVID dengan memberikan sembako atau vitamin-vitamin yang dianjurkan dokter. Hal yang bisa dilakukan masyarakat itu juga termasuk penerapan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan termasuk sila ketiga persatuan Indonesia. Dengan itu, kondisi keuangan Indonesia sedikit-sedikit bisa kembali dan Indonesia bisa fokus merawat orang yang terjangkit COVID-19 yang sudah parah hingga kerjasama itu menghasilkan kasus ini lebih cepat selesai. Karena saat pandemi ini kita harus stay di rumah dan mengakibatkan banyak pekerjaan yang ditunda, dari sini kita harus belajar berpikir komputasi, yaitu berpikir untuk memecahkan masalah. Karena perekonomian Indonesia menurun, kita sebagai generasi muda harus bergerak agar Indonesia kembali jaya. Indonesia memiliki kebudayaan yang tidak bisa ditemukan di luar negeri. Kita bisa mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia melalui banyak hal, agar dunia mengakui keindahan Indonesia. Namun karena COVID-19, orang-orang luar negeri jadi tidak bisa berwisata ke Indonesia. Karena tidak bisa berwisata ke Indonesia, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mengunggah video atau foto tentang Indonesia. Salah satunya seperti majalah Bobo yang kini sudah tersedia di YouTube dan Instagram. Selain itu, kita bisa memanfaatkan banyak hal lain untuk mengenalkan budaya Indonesia, seperti buku-buku bacaan, kerajinan bahan lunak, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, banyak orang-orang luar negeri yang tertarik untuk berwisata ke Indonesia atau join di channel yang tersedia. Usaha-usaha yang dapat dilakukan agar keuangan Indonesia dapat naik lagi ialah dengan menulis buku fiksi dan menulis buku yang menceritakan tentang keanekaragaman dan kebudayaan Indonesia. Cara menyebarkannya dengan membuat perpustakaan berjalan. Sedangkan buku yang ada di dalam perpustakaan itu hanyalah buku fiksi tadi dan buku yang menceritakan tentang keanekaragaman dan kebudayaan Indonesia. Dengan itu, banyak orang yang melihat dan membacanya. Lalu hal itu bisa viral, bahkan cerita itu bisa go internasional, sampai orang-orang luar negeri dibuat kepo dengan ada apa sih di Indonesia, apa sih kebudayaan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Hal penasaran itulah yang membuat banyak orang datang ke Indonesia untuk berwisata sekalian belajar kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Karena sekarang lagi masa pandemi, kita tidak boleh berpergian. Ada contoh aplikasi yang bisa dipakai untuk membaca buku lewat handphone atau lewat laptop, yaitu HaBook. HaBook sendiri ialah perpustakaan online yang dapat dipakai oleh orang-orang Indonesia maupun orang-orang luar negeri. Ada banyak kategori buku yang tersedia dalam aplikasi ini. Aplikasi ini dapat meminjamkan buku dengan batasan waktu hingga 3 hari. Dengan adanya aplikasi ini, saat selesai pandemi, orang-orang dapat mengunjungi tempat-tempat menarik yang ia baca di aplikasi tersebut. Kerajinan bahan lunak sebenarnya bisa kita jadikan peluang usaha bagi kita loh, dengan memperkenalkannya lalu menawarinya kepada mancanegara yang sedang berkunjung ke Indonesia. Contoh kerajinan bahan lunak dari tanah liat yaitu vas ataupun hiasan perabotan rumah yang dihias cantik dengan gambar, motif batik ataupun wayang yang menambah kekhasan di Indonesia, ataupun dengan pasir dan kerang laut. Kita bisa jual di sekitar tempat wisata di mana banyak pengunjung mancanegaranya. Kita menawarinya, sedikit menjelaskan, lalu menjualnya kepada mereka. Contoh tempatnya yaitu pantai. Kita bisa menjualnya di sana, pasti mereka akan melirik karena tidak mungkin
mereka tidak membawa oleh-oleh ke negaranya. Baik saudara, perjumpaan kita sampai sini saja. Terima kasih telah menonton dari TV kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like. Dengan itu kalian sudah menunjukkan rasa kesolidaritasan. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Saya Nata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.